Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Melalui rekaman video ini, saya mau menyampaikan semacam nostalgia, semacam kenangan dari masa kecil. Saya ingat bahwa ketika memasuki pekan suci, khususnya Trihari Suci, ada banyak, sekali, eee eee, beberapa ritual yang, kami ikuti pada masa kecil. Nah, secara garis besar saya coba deskripsikan melalui video ini, apa yang saya alami waktu kecil di Manggarai, di paroki di tempat di mana saya tinggal. Sebelum tahun 70-an, biasanya itu ada, ibadat pada Trihari Suci yang disebut dengan lamentasi, ibadat ratapan. Dan, yang menarik adalah bahwa waktu kecil itu, saya pernah mendengar, 3 versi bahasa. Sempat sedikit, mendengar, versi dalam bahasa Latin, tetapi mungkin kemudian, sebelum, sebelum tahun 70-an itu berarti saya usia sadar itu 67, 68, karena 69 saya masuk SD, sekitar-sekitar itu. Mungkin pada waktu itu, derap perubahan yang disuarakan oleh Konsili Vatikan Kedua, mulai menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Flores, ke Manggarai, sehingga, banyak bahasa-bahasa yang dipakai dalam liturgi termasuk dalam ibadat-ibadat, kecil-kecil, pada Trihari Suci juga dipakai dalam bahasa-bahasa setempat, bahasa-bahasa, eee, orang setempat. Dalam hal itu berarti, mula-mula bahasa, Indonesia lalu ada bahasa Manggarai. Hal itu bisa dimengerti karena, salah satu uskup, yang bersuara, lantang dalam menyerukan inkulturasi dalam, Konsili Vatikan Kedua adalah, Uskup Ruteng, Monsinyur Wilhelmus van Beckum SPD. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau seruan itu, kemudian mendapat sambutan yang sangat, baik juga di keuskupannya sendiri di Ruteng. Nah, sehingga, pada saat itu saya sempat mendengarkan, Lamentasio dalam, bahasa Latin, tapi kemudian berubah menjadi bahasa Manggarai, baru agak belakangan ada dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam rekaman ini selanjutnya saya mencoba, merekam lagu, yang saya ingat berdasarkan ibadah lamentasi pada masa kecil itu. Mmm, Ibarat lamentasi itu diawali dengan, mmm, bacaan, dari kitab, Ratapan Yeremia, bab, 1 ayat 1 sampai dengan 14, tapi dipenggal ke dalam beberapa bagian gitu ya. Dan biasanya pembukaannya berbunyi sebagai berikut, saya nyanyikan dalam bahasa, Manggarai dulu. Angkan tilir di Yeremias nabingkluk. Lalu dalam versi bahasa Indonesia bunyinya begini, ratapan Yeremias profeta. Sedangkan dalam bahasa Latin bunyinya begini, incipit lamentatio Yeremiae prophetae. Nah, itu pembukaan dan, pembukaan ini, biasanya dinyanyikan oleh, eee, satu orang ya, satu orang solis begitu ya, mmm, dan biasanya dengan suara yang sangat, lantang, dan, mudah-mudahan juga merdu gitu ya, sehingga terkesan itu agung gitu ya. Guru-guru SD saya dulu mereka menyanyikannya dengan penuh penghayatan sehingga
sehingga saat ini pun masih begitu berkesan bagi saya setelah hampir, 60 tahun, atau 50 tahun lebih, dari sekarang ini. Nah, sesudah, pembuka itu ya, lalu disusul dengan, ayat-ayat, yang saya katakan tadi itu, kitab, Ratapan Yeremia bab 1 ya, ayat 1 sampai dengan 14 gitu ya. Tapi, dalam itu dibagi 14 ayat itu dibagi dalam, apa namanya, 5 sesi bacaan yang nanti diselang-selingi oleh beberapa hal. Mmm, yang pertama itu dibuka dengan seruan, mengucapkan huruf pertama dalam, abjad Ibrani ya, Alef ya. Maka, seruan Alef itu dilantunkan dengan secara agung dan meriah dan itu 4 suara, sopran, alto, tenor, bas. Bunyinya begini, Alef. Baru sesudah itu mulailah, kitab, Ratapan Yeremia bab 1 ayat 1. Ayat satunya, berbunyi seperti ini, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang janda lah ia, yang dahulu ratu di antara daerah-daerah, sekarang menjadi hamba. Kemudian dilanjutkan dengan seruan bet, huruf kedua. Bet. Sama seperti, alef tadi itu juga di sopran, alto, tenor, bas dengan, dengan sangat meriah, bukan agak meriah tapi sangat meriah. Nah sesudah, itu dilanjutkan dengan ayat kedua. Jadi sesudah bet itu, dilanjutkan ayat kedua. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Lalu dilanjutkan dengan seruan gimel, huruf ketiga. Gimel, dengan paduan suara 4 suara dan sangat meriah. Lalu dilanjutkan dengan bait ketiga. Yehuda telah pergi ke pembuangan karena sengsara dan beratnya penindasan. Ia tinggal di antara bangsa-bangsa dan tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang mengejarnya dapat menyusulnya pada saat ia terdesak. Lalu huruf yang keempat, dalet. Dalet. Lagi-lagi dengan kor 4 suara, sopran, alto, tenor, bas, dinyanyikan dengan sangat agung dan meriah. Kemudian, ayat yang keempat yang menjadi bait keempat berbunyi sebagai berikut. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena tiada yang datang ke perayaannya. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya.
bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Huruf yang kelima, he. Lagi-lagi dengan paduan suara meriah, agung. He. Lalu disusul dengan lanjutkan dengan ayat kelima dari kitab Nabi Ratapan Yeremia. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya aman sentosa. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lalu di sini disusul dengan kor yang sangat agung dan meriah, tetapi juga ada unsur syahdu dan pilu, ya, yaitu berupa ajakan kepada Yerusalem untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Jadi ini menjadi semacam refren atau ayat ulangan. Saya akan menyanyikannya dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, lalu Manggarai, dan kemudian Latin. Yerusalem, Yerusalem, kembalilah pada Tuhan Allahmu. Bahasa Manggarai. Yerusalem, Yerusalem, koleone agumori kraeng dehau. Bahasa Latin. Yerusalem, Yerusalem, converte ad dominum Deum tuum. Sebelum saya lanjutkan dengan bagian yang berikut, saya harus memberi keterangan bahwa dalam teks bahasa Latin, dalam Liber Visualis, versi Latin itu seruan kepada Yerusalemnya, kata Yerusalem hanya disebut 1 kali. Jadi Yerusalem converte ad dominum Deum tuum. Saya tidak tahu mengapa para penerjemah ke dalam bahasa Manggarai dan bahasa Indonesia dulu di Flores sana mereka mengulangnya 2 kali. Mungkin pertimbangannya adalah untuk memberi penekanan supaya Yerusalem yang tuli itu bisa mau dan rela mendengarkan. Makanya diulang 2 kali. Dan pengulangan 2 kali itu juga memang mempunyai efek efek yang membuat kor itu menjadi indah gitu ya. Yerusalem, Yerusalem, koleone agumori kraeng dehau. Nah, sesudah itu dilanjutkan dengan bacaan singkat yang sedikit bernada puitik begitu, tetapi juga diambil dari Injil, latar belakang Injil, Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes. Bunyinya sebagai berikut. Di Bukit Zaidun, ia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Berjagalah dan berdoalah, agar kamu tidak jatuh
ke dalam pencobaan. Lalu diulang lagi, roh memang kuat, tetapi daging lemah. Kemudian sesudah, bacaan singkat itu, atau selingan bacaan singkat itu, dilanjutkannya dengan, bacaan kedua, ya. Dan bacaan kedua ini, terdiri atas, ayat 6 sampai dengan ayat 9 dari kitab Ratapan Yeremia bab 1 itu. Dan itu diawali dengan vau, huruf vau. Vau. Nah, saya tidak mau mengulang karena akan menjadi sangat panjang. Nah, dari ayat 6 sampai dengan 9 itu, pokoknya notnya sama dengan, yang tadi di sebelumnya. Nah, setelah sampai di ayat 9, yaitu, masing-masing ada huruf, diselingi, 6 ayat vau, lalu kemudian, ayat 7, 8, 9 itu ada huruf-hurufnya. Dan sesudah sampai ayat 9, lalu ditutup lagi dengan, ajakan meriah tadi itu. Saya hanya ulang dalam, bahasa Indonesia. Yerusalem, Yerusalem, kembalilah pada Tuhan Allahmu. Karena waktu kecil itu penyanyi tenornya itu sangat merdu suaranya, sehingga saya juga hafal, penyanyi tenor itu, dan saya ulang penyanyi tenornya dalam, bahasa Manggarai. Yerusalem, Yerusalem, koleone aku mori crying the whole. Nah, sesudah ayat 9 dan sesudah seruan Yerusalem ini yang meriah ini dengan kor 4 suara, sopran, alto, tenor, bass, lalu disusul juga dengan teks tanggapan puitik, ya, yang bunyinya kurang lebih sebagai berikut, saya terjemahkan agak bebas, tapi juga dilatar belakangi oleh teks, dalam syukur kepada Bapa dan juga jubilate. Jiwaku sedih hingga mati rasanya, dan itu pasti juga diambil dari, teks Injil, ya. Tinggallah di sini dan berjagalah bersamaku. Sekarang lihatlah, orang banyak itu datang mengepung aku. Dan kamu semua pergi melarikan diri. Dan aku sendiri menanggung derita demi kamu. Lihatlah, waktunya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan para pendosa. Lalu diulang lagi, dan kamu semua pergi melarikan diri, dan aku sendiri menanggung derita demi kamu. Nah, sesudah itu dilanjutkan dengan, bacaan yang ketiga. Bacaan ketiga itu diawali dengan, huruf yod. Yod, lalu sesudah yod itu, dilanjutkan dengan, ayat 10 sampai dengan 14, ya. Ayat 10 sampai dengan 14. Yod, kaf, yod itu ayat kaf ayat 11, lamet ayat 12, mem ayat 13, dan nun ayat 14. Nah, jadi saya, ulang dulu. Yod, lalu kaf, lalu lamet, mem, nun, ya, untuk, mengawali masing-masing, 5 ayat itu dari 10, 11, 12, 13, 14. Nah, setelah di akhir ayat 14, kembali lagi ke dalam refren agung itu, Yerusalem, dan, di sini saya, menyanyikannya dalam bahasa Latin. Yerusalem, Yerusalem, converte ad Dominum Deum tuum.
Sesudah itu, sesudah, eee, refrein Yerusalem itu, dilanjutkan dengan teks tanggapan puitik juga, tetapi, diambil dari tentu saja diambil dari, lagu hamba Yahwe yang menderita, Yesaya 53. Tengoklah dan pandanglah dia, tidak ada kebaikan dan keindahan padanya. Kita tidak tertarik padanya, tetapi dosa kitalah yang dipikulnya, dan ia menderita demi kita. Ia disiksa karena pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh, dan kesedihan kita ditanggungnya. Kemudian sesudah itu dilanjutkan dengan, pendarasan atau mendaraskan Mazmur 72, 73, dan 74. Itulah, apa namanya, lamentasio, pada hari Kamis, ya. Saya kira saya tutup, di sini. Sekian dan terima kasih. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Amin.